Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Rifatullah Nuria. Nah, di sini saya akan meracuni teman-teman semua sebuah film yang bergenre psikologi yang bisa membuka wawasan teman-teman tentang bagaimana sih orang yang menderita penyakit psikologi itu, bagaimana sih menghadapi orang yang menderita penyakit psikologi itu. Nah, nilai-nilai itu uh, terkandung dalam sebuah film yang diproduksi tahun 2001 yang berjudul A Beautiful Mind. Nah, film ini diangkat dari sebuah kisah nyata loh. Kita lanjut ke bagaimana alur ceritanya ya. Cekidot. Film ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang ahli matematika yang sangat jenius, yang mana ia mengidap sebuah penyakit psikologi, yakni penyakit skizofrenia, di mana seorang jenius yang bernama Jonas tersebut sering berhalusinasi. Jonas merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Princeton. Suatu hari, Profesor Jonas meminta mahasiswanya untuk membuat ide terobosan yang original. Jonas mulai memikirkan dan membuat ide-idenya. Suatu ketika, datanglah teman sekamar Jonas, yaitu Charles, di mana Charles ini selalu mendampingi Jonas dalam keadaan apapun, terutama saat John sedang stres karena memikirkan ide-ide mengenai terobosan original yang ditugaskan oleh Profesor Jonas. Nah, akibat tugas yang diberikan oleh Profesor Jonas itu, karir Jonas semakin melejit dikarenakan proyek yang dikerjakan Jonas yang ditugaskan oleh profesornya berhasil dan membuat bangga profesornya. Nah, tetapi karirnya semakin menurun dan berantakan, ditambah dengan perilakunya yang dianggap aneh oleh orang sekitarnya, sehingga dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya mengidap skizofrenia. Akhirnya, selang lama itu, akhirnya Jonas menjadi dosen karena keahliannya dalam rumus dan angka. Kemudian ia mendapat tawaran sebagai seorang agen di Departemen Pertahanan. Pekerjaan tersebut menuntunnya untuk memecahkan kode-kode rahasia yang tersembunyi. Nah, John diajak untuk melihat atau menyelesaikan kode-kode orang Rusia yang mau berperang dengan Amerika. Dan akibat itu ia bertemu dengan seorang teman yang bernama Parker. Parker mengajak John dan memberikan kode akses untuk John di pergelangan tangannya dan menjadikan John sebagai mata-mata di departemen itu. Karena Jonas yang terobsesi dalam memecahkan teka-teki tersebut, akhirnya membuat ia sering mendapat teror karena pekerjaan itu. Keadaan ini yang menyebabkan ia sering mengalami ketakutan yang berlebih. Awalnya John tidak mengetahui bahwa semua itu adalah hayalan, imajinasi, atau kenyataannya. Tetapi semakin hari, kejadian-kejadian yang ia alami semakin nyata. Mulai dari pemecahan kode rahasia milik pertahanan Amerika terhadap Rusia, hingga temannya yang terus-menerus mengikuti dan mengancam dirinya. Nah, penyakit yang diidap oleh Jonas sangat mengganggu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dia pergi berobat dengan niat bisa perlahan-lahan menyembuhkan penyakit yang dialami. Namun sayangnya, pengobatan itu tidak berhasil dilakukan. Tetapi John beruntung, akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata menjadi istrinya. Dengan bantuan istrinya, akhirnya dia mulai belajar untuk menghadapi kondisi penyakit yang dideritanya. Semua itu dapat sedikit demi sedikit dikenali oleh Alicia, istri John, yang mulai cemas akan perlakuannya, yang semakin hari semakin aneh dan bahkan mencelakai anaknya sendiri yang dikira dimandikan oleh teman imajinasinya itu. Jonas berusaha dengan segala kemampuannya dan akhirnya ia perlahan mulai bisa membedakan antara halusinasi dan kehidupan nyatanya. Dan ternyata Charles, Parker, dan menjalani pekerjaan di Departemen Pertahanan itu hanyalah halusinasinya saja. Dengan segala usahanya dalam menghadapi penyakitnya, akhirnya Jonas bisa mendapatkan penghargaan Nobel dikarenakan kemampuan jeniusnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini jika kita berusaha. Dukungan sang istri yang merupakan sebuah support bagi Jonas untuk bisa sembuh, mampu merubah pola pikirnya, yang mampu melewati rintangan berawal dari keyakinan dan usaha yang ia miliki. Nah, di film ini sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman yang suka dengan film yang bergenre psikologi. Dan film ini bisa memberikan teman-teman sebuah nilai yang sangat bagus
dalam memahami bagaimana orang yang menderita penyakit psikologi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.